Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kalau kita tahu akhir-akhir ini sedang viral, beberapa pendeta mengkhotbahkan tentang orang Kristen kalau bunuh diri, dosanya tetap akan diampuni. Dan kemungkinan besar, secara otomatis orang Kristen yang bunuh diri, itu kemungkinan besar tetap akan masuk ke surga. Nah, para pendeta ini mengambil sebuah kesimpulan oleh karena mereka memahami katanya kalau Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib, bukan cuma mengampuni dosa-dosa yang masa lalu kita, tetapi juga mengampuni dosa-dosa masa depan yang akan dilakukan oleh setiap orang Kristen. Nah, apakah hal ini benar? Apakah hal ini sesuai dengan Alkitab? Nah, kita akan melihat Alkitab itu ternyata memandang kasus bunuh diri itu sama bobotnya dengan pembunuhan. Karena itulah kenyataannya, yaitu sebuah pembunuhan atas diri sendiri. Nah, Tuhan hanyalah satu-satunya yang boleh memutuskan waktu dan dengan cara apa seseorang akan meninggal. Seperti diungkapkan di dalam Mazmur 31 ayat 15, itu mengatakan masa hidupku ada di dalam tanganmu. Jadi seharusnya Tuhan sendiri yang menentukan kehidupan kita. Lalu juga Tuhan adalah pemberi kehidupan. Ia memberi dan ia mengambil. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Dan kalau kita tahu bahwa bunuh diri itu adalah bentuk pembunuhan kepada diri sendiri, itu adalah sebuah tindakan yang durhaka, karena hal itu adalah sebuah penolakan manusia atas karunia kehidupan yang Tuhan berikan. Nah, kita juga tahu seharusnya orang yang benar-benar percaya itu kehidupannya akan dipercayakan sama Tuhan. Kalau kita lihat, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mengalami keputusasaan. Salah satunya adalah Salomo. Salomo pada waktu itu sambil mengejar segala kenikmatan hidup, dia mencapai suatu titik di mana ia membenci hidupnya. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-17. Lalu Elia, ia mengalami ketakutan hingga depresi dan ingin mati. Itu disebutkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Yunus juga begitu marah dengan Tuhan sampai ia berharap ingin mati. Itu di dalam Yunus pasal 4 ayat 8. Dan juga kalau kita tahu, Rasul Paulus dan para rekan-rekannya yang ada itu sampai pernah berkata, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga telah putus asa juga akan hidup kami. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, tapi kalau kita tahu, apakah semua tokoh-tokoh yang mengalami putus asa, yang mengalami beban berat, yang mengalami depresi seperti itu, mereka akhirnya bunuh diri? Ternyata mereka tidak bunuh diri. Kenapa? Karena Salomo mendapatkan sebuah pelajaran dan dia sampai mengatakan seperti ini, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dia tulis di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Lalu Elia akhirnya dihibur oleh malaikat dan dia beristirahat dan diberi sebuah amanat baru yang menggairahkan kehidupannya kembali. Kemudian Yunus dikoreksi dan juga diberi pelajaran oleh Tuhan sendiri. Lalu Paulus belajar, walaupun beban yang mungkin ia hadapi itu melampaui dari kemampuan dirinya untuk dapat menanggung, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu bisa membantunya menanggung dalam segala hal. Sampai dia mengatakan seperti ini, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Jadi bisa kita simpulkan, seorang yang benar-benar Kristen sejati adalah orang yang benar-benar mengikut Tuhan Yesus, orang yang bisa mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan itu sendiri. Kalau seseorang itu bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, pasti
Setiap apapun yang dialami, keputusasaan, depresi, dan segala sesuatunya, dia tidak akan mengambil tindakan untuk bunuh diri. Tetapi orang yang mengambil tindakan bunuh diri, bisa dipastikan dia bukan Kristen sejati, dia bukan orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kemungkinan besar dia cuma ikut-ikutan atau setengah hati kepada Tuhan. Atau bisa kita simpulkan, dia cuma Kristen KTP yang tidak sungguh-sungguh di dalam imannya, yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita tahu bahwa kita seorang Kristen, kita seorang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita juga percaya seperti yang dikatakan Roma pasal 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau saat ini kita tahu kita mengalami banyak hal, mungkin depresi, mungkin kita mengalami putus asa, kita mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat dan merasa tidak ada harapan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhannya, otomatis dia harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhannya, dan pasti akan ada harapan di dalam kehidupannya dan tidak mengambil tindakan bunuh diri. Mari saat ini Anda yang mungkin mengalami banyak hal masalah, pergumulan berat, dan segala sesuatunya, saya akan doakan Bapak Ibu Saudara. Bapak berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk setiap pemirsa yang ada Tuhan, yang penonton channel ini ya Bapak, mereka yang mungkin saat ini Tuhan sedang mengalami banyak masalah, mengalami pergumulan Tuhan, yang saat ini mungkin merasa tidak ada harapan di dalam hidupnya Tuhan, dan saat ini Tuhan hidupnya putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini berdoa ya Tuhan, biar mereka benar-benar menjadi orang yang percaya, yaitu mereka berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu sendiri. Saat mereka lakukan itu Tuhan, akan ada rasa tenang, rasa damai ya Bapa, dan kami percaya tidak akan mengambil tindakan bunuh diri ya Bapa. Makasih Tuhan saat ini, berkati setiap pemirsa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.